Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan dan kali ini saya akan share cara install Debian di AWS Educate. Langsung saja ke tutorial pertamanya. Pastikan kalian di sini sudah memiliki akun AWS Educate. Nah, setelah kalian daftar, kemudian login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah, maka kalian ke bagian sini di atas, kemudian klik AWS account. Kemudian jika sudah, maka akan muncul AWS Educate Starter Account. Nah, kalian klik di bagian sini. Kita tunggu, maka akan muncul bagian seperti ini. Nah, bisa kita lihat kita mendapatkan kredit sebesar $100, yang mana kita bisa gunakan $100 ini untuk membuat server yang kita inginkan. Kemudian kita ke next tutorialnya, yaitu klik AWS Console. Setelah diklik AWS Console, maka akan membuka halaman baru yang kita disuruh memilih seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita pilih yang EC2. Nah, bagi kalian yang di sini tidak ada, bisa kalian search di sini, ketikkan EC2. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah muncul seperti ini, kalian menuju di bagian sini. Nah, di sini pilih klik di instance. Nah, kemudian luncurkan instance. Nah, di sini kalian bisa memilih sistem operasi apa yang akan kalian gunakan. Berhubung yang saya share akan yaitu menginstal Debian di AWS, maka kita cari search Debian. Nah, kita enter. Jika tidak ada, ke community MIS. Nah, di sini bisa kita lihat bermacam-macam varian Debian. Nah, yang akan saya gunakan yaitu Debian yang varian paling atas karena varian terbaru. Jadi kita select. Kemudian di sini kita bisa lihat tabel. Nah, bisa kita katakan tabel ini adalah spesifikasinya. Di sini ada type-nya, CPU, memori yang digunakan, dan storage-nya. Nah, untuk tutorial kali ini kita gunakan yang default saja, yaitu versi atau type yang T2 micro. Kemudian next, configure. Nah, tadi kita memilih choose instant type, kemudian di configure instant details ini, kita tidak usah mengotak-atik apapun lagi. Biarkan default saja, kemudian next. Nah, di bagian storage ini, size yang kita gunakan 8GB. Kemudian next. Nah, setelah di bagian add text ini, kita bisa mengetahui sistem operasi saja yang mengeluarkan paling banyak. Nah, misalnya kita klik di sini, klik name tag, kita bisa isi OS seperti ini, kemudian Linux. Nah, kemudian kita next configure security group. Nah, di bagian security group ini ya ada yang nantinya kita gunakan untuk meremotnya. Nah, misalnya di sini bisa kita tambahkan lagi ya di add role. Kemudian misalnya kita tambahkan HTTP. Nah, kemudian di security group name bisa kita ketikkan Linux Debian. Nah, terus di bagian description bisa kita tuliskan security open SSH HTTP. Nah, jika sudah, kita review and launch.
Nah, di bagian review ini bisa kita lihat ya dari tutorial awal tadi, OS yang kita gunakan Debian, type-nya T2 Micro, dan security group-nya yang sudah kita atur ada SSH dan HTTP. Kemudian ya seperti itu. Kemudian kita launch. Nah, di select an existing key pair or create a new key pair ini, kita membutuhkan key pair yang nantinya untuk meremote Linux Debian-nya. Jadi kita di sini kita create a new key pair, kemudian kita beri nama Linux Debian. Nah, kemudian kita yang setelah ini kita kan akan menggenerate kodenya atau kuncinya. Jadi dengan kita mendownload key pair-nya. Nah, seperti ini jika sudah download, kalian ingat baik-baik nama yang sudah kalian buat. Nanti ya akan digunakan untuk meremote-nya. Jika sudah, kemudian ke launch instance. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ke view instance. Nah, jika muncul seperti ini, kita gunakan ini di bawah sini, diberi nama Debian. Kemudian simpan. Pasti pertanyaannya, gimana sih cara remote-nya? Jadi cara remote-nya itu kita membutuhkan software tambahan yang namanya Puttikin. Nah, kita buka Puttikin-nya, kemudian kita ke load. Lalu kita cari yang key pair-nya yang sudah kita download tadi, yaitu di sini ya, bisa dilihat Linux Debian-nya. Biasanya disimpan di download, kemudian kita pilih all files. Nah, di sini kita pilih yang Linux Debian ini, kemudian open. Kita oke. Kemudian kita save private key. Yes. Kita simpan dulu bagian yang mudah dicari. Saya simpan di D. Nah, saya beri nama Linux Debian. Dan saya save. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Nah, bisa kita lihat untuk Debian yang kita gunakan. Nah, di sini kita membutuhkan untuk meremote-nya kita butuh IP-nya. Jadi kita bisa lihat ya IP-nya. Kita salin. Nah, sudah disalin. Kita buka putih. Bukan Puttikin ya, tapi putih. Kemudian sebelum masuk ke sini kita ke SSH. Kemudian ke out. Nah, sudah ke out. Kemudian kita browse file yang sudah kita buat di Puttikin tadi. Yang saya simpan di D. Kemudian yang Linux Debian ini, yang filenya bentuknya ppk ya. Kemudian kita open. Kemudian kita open lagi. Setelah itu kita ke bagian session, hostname-nya admin, add IP-nya. Cukup ctrlv. Nah, portnya 22. Kemudian bisa kita open. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bisa totalnya 0. Nah, untuk totalnya bisa selesai seperti ini. Nah, untuk satu hal yang ingin saya ingatkan, di bagian sini kalian jangan lupa Nah, untuk di bagian sini kalian jangan lupa untuk mematikan yang sudah Debian yang kalian gunakan tadi. Karena jika tidak dimatikan,
maka kreditnya akan terus mengurang terus karena hitungannya per waktu ya, waktu yang dijalankan. Caranya gimana? Kita ke status instance, kemudian hentikan instance, kemudian berhenti. Nah, maka otomatis putihnya akan berhenti ya jika kalian stop tadi. Nah, mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.